Akibat tidak ada akses jalan menuju ke TPU jenazah di Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat harus ditandu melalui area persawahan yang terendam banjir. Ironisnya peristiwa tersebut sudah puluhan tahun dirasakan oleh warga. Warga terpaksa menandu keranda melalui persawahan karena tidak ada akses jalan menuju ke TPU, bahkan jika sawah tengah terendam banjir. Warga berharap pemerintah setempat membuat akses jalan menuju TPU agar jika ada warga yang meninggal dunia dapat memudahkan proses pemakaman. Waktu saya pemakaman tuh kayaknya yang saya rasakan tuh ya sulit. Soalnya ya keadaan dalam perjalanan seperti itu. Ya kan, tidak layak lah ya kan. Orang sampai. Pasca viral, kepala desa setempat mengatakan jalanan layak menuju TPU sudah ada. Namun warga memilih lewati sawah karena ingin memotong jalan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews. Keras, Stinky dan Andre Taulani membawakan lagu karya-karya saya seperti Mungkinkah, Jangan Tutup Dirimu, dan lain-lain. Taulani. Pasca mantan gitaris grup band Stinky, Endang Surahman Hartono, melarang lagu Mungkinkah dan Jangan Tutup Dirimu, dibawakan Andre Taulani dan personil Stinky lainnya menuai tanggapan dari Irwan Batara, basis Stinky. Musisi yang juga pencipta lagu Mungkinkah mengatakan tetap membawakan lagu Mungkinkah ketika manggung. Kita nggak perlu minta izin ke penciptanya karena sudah ada lembaga kolektif seperti KCI gitu loh yang memang menarik-narikin royalti dari setiap event yang ada. Karena gini, Stinky pun kalau mau manggung nih, panitia tuh selalu nanya dari pihak IU-nya, penyelenggara pasti nanya Stinky pun lagu apa aja, minta listnya. Dan dari list lagu itu mereka akan memberikan royalti ke KCI. Lalu dari KCI akan disebarkan lagi ke para penciptanya. Sebelumnya Andre Taulani juga menanggapi larangan tersebut lewat video di akun media sosial pribadinya, Andreas Taulani. Terlihat Andre duduk di depan piano dengan latar musik lagu Mungkinkah. Andre seolah-olah memainkan jari jemarinya di atas tuts piano padahal tutup piano belum dibuka. Tak hanya pura-pura main piano, Andre juga memberikan tanda permintaan maaf dengan tangannya. 30 Desember. Diketahui terhitung sejak 30 Desember 2023, Endang Surahman Hartono membuat larangan terbuka atau somasi, melarang lagu ciptaannya dibawakan Andre dan Stinky dalam event apapun melalui video yang diunggah di akun media sosial pribadinya Endang_S_Hartono. Mungkinkah Jangan Tutup Dirimu. Italiano, non ho capito. Non ho capito, scusa, non compro la parete. Video yang tengah viral di media sosial ini memperlihatkan seorang wisatawan asing tengah mengobrol dengan pedagang kain asal Lombok yang bisa berbicara 4 bahasa. Penjual kain keliling bernama Baik Mahnap asal Dusun Rebuk, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah ini fasih berbicara bahasa Inggris, Italia, Prancis, dan Spanyol. Baik yang biasa berjualan di Pantai Tanjung Aan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat ini mengaku bisa berbahasa asing karena belajar dari wisatawan yang ia temui saat menawarkan dagangannya. How are you? Apa kabar? Buongiorno. Come stai? Keahlian Baik berbahasa asing makin terasa ketika berinteraksi dengan wisatawan asing. Karena di sini kan banyak tamu yang dari Australia, dari orang asing kan. Jadi kita berusaha untuk menguasai semuanya. Bahasa Itali, bahasa Prancis, bahasa Spanyol, dan juga sedikit bahasa Germany. Baik Mahnap sudah berjualan kain sejak berumur 8 tahun dan telah menguasai bahasa Inggris sedari kecil. Saat ini Baik sedang mempelajari bahasa Belanda yang menurutnya cukup sulit. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Pemirsa, kelakuan kucing oren kerap membuat geleng-geleng kepala. Dan karena kelakuannya tak jarang, kucing berwarna mirip kembang asem ini diidentikan dengan sifat barbar. Namun nyatanya pemirsa, tidak semua kucing oren bersifat pemberani. Seperti kucing di Ciracas yang harus diturunkan oleh petugas damkar dari atap karena fobia ketinggian. Banyak orang yang berpikir warna kucing mempengaruhi kepribadian dan kecerdasan. Seolah mendukung teori tersebut, banyak berseliweran di media sosial kelakuan kucing oren yang kerap membuat geleng-geleng kepala.
Sayangnya teori tersebut terbantahkan dengan kucing milik warga di Jalan Cibubur Indah 3, Ciracas, Jakarta Timur ini. Meski sama-sama memiliki bulu berwarna oranye, kucing ini takut akan ketinggian. Ia pun terus mengeong meminta tolong setelah terjebak di atap lantai 3 rumah pemiliknya. Beruntung teriakan si oranye terdengar dan pemilik segera menghubungi petugas damkar. Evakuasi pun segera dilakukan. Setelah 30 menit berlalu, kucing bernama Ipin ini pun berhasil dibujuk. Kepada bapak-bapak dari Damkar Ciracas sudah membantu saya dan keluarga untuk merescue kucing saya, Kipin. Terima kasih banyak Bapak. Untuk mengevakuasi si Ipin, sedikitnya 5 personil pemadam kebakaran dan alat evakuasi berupa tangga dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, masih dalam suasana libur tahun baru 2024, moda transportasi umum MRT Jakarta menjadi pilihan masyarakat untuk berpergian menikmati kota Jakarta. Bahkan tidak sedikit juga warga yang membawa buah hatinya untuk memberikan pengalaman menikmati sensasi naik transportasi umum MRT. Selain para pekerja, stasiun MRT Duku Atas Jakarta juga ramai oleh warga yang membawa buah hatinya untuk menikmati sensasi naik MRT Jakarta hari Selasa kemarin. Hal ini lantaran sebagian anak masih memanfaatkan hari libur sekolah di momen libur tahun baru 2024. Tidak hanya warga Jabodetabek, warga dari luar kota pun banyak yang penasaran untuk mengajak keluarganya menjajal moda transportasi umum MRT. Ini sangat seneng banget ya karena kan di kota kami belum ada MRT dan transportasi LRT dan lainnya, dan ini sangat suatu hal yang baru banget untuk kami gitu. Bagi masyarakat yang ingin menjajal transportasi MRT dihimbau untuk memperhatikan barang bawaan dan buah hatinya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Nata Arman, Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, 2 petugas Satpol PP menjadi korban pengeroyokan oleh sejumlah orang di depan pusat perbelanjaan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Sementara di Jombang, 2 orang pencuri ini terekam CCTV beraksi di sebuah sekolah dan membawa kabur uang ratusan juta rupiah. Dua petugas Satpol PP terlibat keributan dengan salah seorang warga di depan sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Saat seorang pejalan kaki berusaha melerai keributan, tiba-tiba muncul sekelompok orang lainnya berpakaian hitam yang langsung mengeroyok kedua petugas Satpol PP. Polsek Menteng telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua korban dan akan memanggil para terduga pelaku. 2 orang kawanan pencuri terekam CCTV beraksi di sebuah sekolah negeri di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dalam aksinya, kedua pelaku menggasak berangkas dan membawa kabur uang senilai 125 juta rupiah. Kasus pencurian yang diduga melibatkan orang dalam ini masih dalam proses penyelidikan petugas Polsek Mojo Agung dan Polres Jombang. 2 komplotan pelaku pencurian 6 batang tiang kabel fiber optik di Goa, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah kontrakan karena pelaku tak mau membuka pintu rumah. Akibat pencurian, pemilik tiang kabel fiber optik mengalami kerugian hingga 5 juta rupiah. Kobaran api dengan cepat menghanguskan sejumlah rumah di pemukiman padat penduduk di Gang Kancil, Taman Sari, Jakarta Barat. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah berlantai 2 dan merambat ke bangunan lainnya. Meski tidak menimbulkan korban, namun kebakaran menyebabkan 15 rumah permanen dan semi permanen ludes terbakar. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Kelurahan Ringin Anom, Kecamatan Kertek, Wonosobo. Akibat insiden tersebut 5 orang mengalami luka-luka. Diduga truk mengalami gagal pengereman hingga menabrak sebuah angkutan umum dan sepeda motor dari arah berlawanan. Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli meninggal dunia di usianya yang ke-69 tahun di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Rizal Ramli meninggal karena penyakit kanker pankreas setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo bulan November lalu.
Menurut pihak keluarga, rencananya almarhum akan dimakamkan di TPU Jeruk Purut pada hari Kamis. Kita ke informasi pemilu, pemirsa. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belajar mengukir gebyok saat mengunjungi desa pengrajin ukir di Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Sementara Muhaimin Iskandar berdialog dengan nelayan Kampung Kali Adem, Pluit, Jakarta Utara. Dan Gibran Rakabuming Raka ini dijadwalkan memenuhi panggilan Bawaslu setelah mangkir pada panggilan pertama. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi desa pengrajin ukir di Kecamatan Mayong, Jepara. Dalam kunjungannya itu sambil berbincang dengan para pengukir, Ganjar juga belajar mengukir gebyok atau sekat dinding kayu. Dirinya pun terlihat menikmati memainkan pahat dan palu hingga selesai menjadi sebuah gebyok yang indah. Ganjar menilai ukiran khas Jepara saat ini masih menjadi idola masyarakat, terutama pembuatan gebyok. Namun demikian, Ganjar menyoroti soal akses permodalan para pengukir yang kerap menjadi masalah. Tapi rasa-rasanya akses permodalan masih dibutuhkan. Maka seringkali ketika dia ngambil kur, ternyata keluarnya sedikit-sedikit. Maka pada saat proyeknya sudah berakhir, uangnya sudah habis dipakai untuk bayar buruh. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini juga mengapresiasi penjualan gebyok yang sudah modern seperti melalui media sosial. Dari Jepara, Jawa Tengah, Giselia Nurrahma, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Jadi pengalaman dari Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menjumpai nelayan Kali Adem, Pluit, Jakarta Utara. Caimin berdialog santai dengan para nelayan di sebuah warung makan sederhana dan berjanji akan menuntaskan permasalahan nelayan. Seperti penangkapan ikan dengan pukat harimau, kesulitan BBM bagi nelayan, dan pendangkalan bibir pantai. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, diketahui mangkir dari panggilan Bawaslu, diduga ada maladministrasi dalam surat panggilan. Pemanggilan ini terkait pembagian susu saat CFD di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat yang seharusnya steril dari kampanye politik. Pihak Bawaslu telah mengirim surat panggilan kedua dan hari ini Gibran dijadwalkan memenuhi undangan Bawaslu. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di Buletin iNews Siang, pemirsa, masih dalam suasana libur tahun baru 2024, sejumlah destinasi wisata dipadati masyarakat yang mengisi hari libur. Seperti halnya wahana permainan di Tangerang Selatan, Banten yang diserbu para pengunjung. Sebuah wahana permainan di Cilenggang, Serpong, Tangerang Selatan, Banten dipenuhi pengunjung yang ingin menikmati libur tahun baru. Para pengunjung tidak hanya datang dari wilayah Tangerang Selatan, namun juga dari Depok, Bogor, Bandung, dan lainnya. Di wahana ini pengunjung dapat bermain di area taman dengan fasilitas permainan anak, serta dapat berinteraksi dengan hewan seperti monyet putih, kura-kura, domba, dan kelinci. Untuk menikmati berbagai wahana permainan, pengunjung cukup merogoh kocek Rp25.000. Yang pertama senang sih karena tempatnya terjangkau. Kalau liburan ke tempat lain mungkin udah terlalu rame. Yang paling senang tadi mungkin main perosotan yang rumput sintetis itu sih. Bagi Anda yang hendak berkunjung, destinasi wisata ini dibuka mulai dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.